Kista kelenjar liur, mukokel. Mukokel adalah lesi yang umum ditemukan pada mukosa oral dan merupakan lesi jinak kelenjar saliva yang paling sering ditemukan di rongga mulut. Insiden mukokel sering ditemukan karena adanya trauma kelenjar saliva minor. Mukokel dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan pada segala usia, dengan insiden tertinggi pada dekade kedua. Nah, mukokel ini dapat terjadi pada daerah maupun di dalam rongga mulut yang mengandung kelenjar saliva minor, tetapi bibir bawah merupakan lokasi paling umum karena paling mudah mengalami trauma. Untuk gambaran klinisnya, gambaran klinis dari mukokel ini hanya tampak secara intraoral. Jadi tergantung juga kedalaman lesi dan derajat keratinisasi mukosa yang menutupinya. Untuk lesi superficial, memiliki gambaran vesikular dengan batas yang teratur. Lesi transparan dengan warna kebiruan. Lesi yang lebih dalam kurang memberi gambaran vesikular dan tampak sewarna dengan mukosa normal. Konsistensi lesi pada palpasi biasanya lunak dan fluktuan. Etiologi dari mukokel ini sering ditemukan karena adanya trauma pada kelenjar saliva minor. Untuk rencana perawatannya, dapat dilakukan penanggulangan faktor penyebab atau eliminasi faktor penyebab dan pembedahan massa yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu eksisi, marsupialisasi, dan dissecting yang tergantung dari besar ukuran dari massa tersebut. Kandiloma. Kandiloma adalah suatu tumbuhan papilomatosa yang dapat menular, dapat tampak mirip dengan papiloma atau fibroma, dan biasanya dijumpai lebih umum pada orang yang aktif secara seksual. Untuk gambaran klinisnya, multiple, kecil, berwarna merah muda sampai abu-abu kotor, dan permukaannya dapat rata ataupun berbintil dan memberi gambaran kembang kol. Dasarnya tidak bertangkai, tepi-tepinya menimbul atau membulat. Untuk etiologinya adalah HPV yang merupakan virus deoxynucleic acid DNA kecil yang ditularkan melalui kontak seksual. Untuk rencana perawatan, pilihan pengobatan biasanya ditentukan pilihannya oleh pasien dengan pertimbangan terhadap usia dan kemampuan pasien mematuhi petunjuk-petunjuk yang rumit, lokasi, jumlah kutil, dan kemampuan ahli klinis. Pengobatan diklasifikasikan atas terapi yang dilakukan oleh pasien sendiri dan dilakukan oleh ahli klinis. Pengobatan yang dilakukan oleh pasien sendiri berupa larutan dan gel Pedophilox dan krim Imucomod, sedangkan pengobatan yang dilakukan oleh ahli klinis meliputi krioterapi, podofilin, eksisi, bedah listrik, injeksi interferon, dan gel 5-fluorourasil. Leukodema. Leukodema adalah suatu variasi mukosa yang umum dan berkaitan dengan orang-orang berkulit gelap. Tetapi kadang juga dijumpai pada orang berkulit putih, dan insiden ini akan semakin cenderung pada usia, semakin bertambahnya usia, dan 50% anak-anak berkulit hitam dan 92% orang dewasa kulit hitam. Leukodema tidak menunjukkan gejala apapun dan biasanya ditemukan selama pemeriksaan mulut rutin. Untuk gambaran klinisnya, biasanya leukodema ini dijumpai bilateral pada mukosa pipi sebagai suatu film tipis yang opak, putih atau abu-abu. Leukodema sering pucat dan sulit dilihat. Menonjolnya lesi berhubungan dengan derajat pigmentasi melanin di bawahnya, derajat kebersihan mulut, dan kebiasaan merokok pasien. Tepi-tepi lesi ini biasanya tidak teratur dan diffuse. Etiologinya tidak dapat diketahui, tetapi diperkirakan berkaitan dengan faktor herediter atau kerusakan stratified squamous epithelium pada saat proses maturasi. Untuk rencana perawatan, kondisi leukodema tidak diperlukan pengobatan karena kondisi ini adalah kondisi normal terjadi dan tidak ada komplikasi. Untuk prognosanya tergantung dari tingkat kekooperatifan pasien dalam mengikuti instruksi pengobatan
Dan hal ini sangat mempengaruhi dari tingkat keberhasilan pengobatan leukodema. Untuk pemeriksaan penunjang dapat diketahui melalui pemeriksaan jaringan kulit di laboratorium. Leukoplakia. WHO mendefinisikan leukoplakia sebagai lesi putih keratosis berupa bercak atau plak pada mukosa mulut yang tidak mempunyai ciri khas secara klinis atau patologis seperti penyakit lain dan tidak terkait dengan agen penyebab fisik atau kimia kecuali penggunaan tembakau. Secara histopatologi, leukoplakia didefinisikan sebagai bercak putih pada mukosa dengan epitel mengalami hiperkeratosis dengan dasar yang terdiri dari sel spinosum. Gambaran klinisnya akan tampak warna kelabu atau sedikit putih yang agak transparan, bervisura atau keriput, dan secara khas lunak dan datar. Biasanya batasnya tegas, tetapi dapat juga berbatas tidak tegas. Etiologi dari leukoplakia kebanyakan tidak diketahui atau idiopatik, namun beberapa penelitian menunjukkan inisiasi kondisi leukoplakia dipengaruhi faktor ekstrinsik maupun intrinsik. Faktor yang paling sering dihubungkan dengan terjadinya leukoplakia adalah merokok, konsumsi alkohol, iritasi kronis, kandidiasis, kekurangan vitamin, gangguan endokrin, serta karena serangan virus tertentu. Untuk rencana perawatan, dalam kasus yang tidak menunjukkan adanya tanda displasia, maka pengobatan konservatiflah yang disarankan. Sedangkan jika ada tanda displasia sedang maupun berat, tindakan bedah sangat disarankan. Dan selain itu juga harus dilakukan eliminasi faktor predisposisi. Oral lichen planus atau OLP merupakan penyakit mukokutaneus kronis yang bersifat autoimun yang biasanya melibatkan mukosa rongga mulut, yaitu berupa inflamasi kronis yang mengenai epitel berlapis squamosa. OLP merupakan penyakit akibat rusaknya sel basal dengan latar belakang kondisi imunologis yang penyebabnya tidak diketahui. Gambaran klinisnya akan tampak gambaran retikular, terdapat papula, bentuk plak, atropik, erosif, dan bula. Lesi-lesi ini biasanya terjadi bilateral pada mukosa bukal, mukobukal fold, gingiva, lidah, serta bibir. Etiologi dari OLP adalah respon abnormal imun sel T pada epitelium basal yang diduga sebagai benda asing, sehingga menyebabkan perubahan pada permukaan sel. Stres, genetik, makanan, obat-obatan, plak gigi, penyakit sistemik, dan higien mulut yang buruk diduga sebagai pemicu terjadinya OLP. Untuk rencana perawatan, sebenarnya tidak perlu perawatan pada OLP, terutama tipe retikular dan plak. Perawatannya hanya diberikan untuk mengurangi panjang dan keparahan dari gejala simptomatis, terutama pada lesi atropik dan ulceratif. Menurut beberapa literatur, dikatakan bahwa perawatan OLP dapat berupa kortikosteroid, retinoid, glikosporin, dan fototerapi. Untuk prognosanya tergantung dari tingkat kekooperatifan pasien dalam menangani stres dan mengikuti instruksi. Linzenoid reaction. Reaksi linzenoid atau linzenoid reaction adalah sekelompok lesi heterogen pada mukosa oral yang menunjukkan kesamaan klinis dan histopatologis dengan lichen planus, namun memiliki penyebab yang berbeda. Gambaran klinisnya akan menunjukkan pola reaksi yang sama dengan lichen planus, yaitu retikulum, papula, plak, eritema, serta ulcer. Perbedaan lichen planus dengan reaksi lichenoid karena kontak adalah pada perluasan lesi. Kebanyakan reaksi lichenoid ini terdapat pada area yang berkontak dengan dental material seperti mukosa bukal dan tepi lidah. Lesi sangat jarang ada di gingival, palatum, dasar mulut, atau dasar lidah. Kebanyakan reaksi lichenoid ini asimptomatik, tetapi ketika ada lesi eritema dan ulcer, pasien akan merasakan ketidaknyamanan dari makanan panas dan pedas.
Etiologi dari penyakit ini ada beberapa macam seperti hipersensitivitas terhadap material restorasi dental karena obat-obatan atau manifestasi oral dari penyakit graft versus host. Untuk rencana perawatannya adalah penggantian dental material yang berkontak dengan reaksi linsenoid ini akan menyembuhkan 90% kasus. Kebanyakan lesi sembuh dalam 1-2 bulan dan tidak perlu mengganti restorasi yang tidak berkontak langsung dengan restorasi linsenoid ini. Prognosanya tergantung dari tingkat kekoperatifan pasien dalam mengikuti instruksi pengobatan. Limfangioma merupakan tumor jinak yang terjadi pada pembuluh limfatik. Limfangioma terjadi sebagai akibat dari terjadinya malformasi dari pembuluh limfatik yang tidak dapat berkomunikasi secara normal dengan jaringan limfatik lainnya. Adapun gambaran klinis dari limfangioma biasanya muncul pada permukaan superficial berupa vesikel transparan sewarna mukosa di sekitarnya atau dapat sedikit berwarna kemerahan. Lesi yang lebih dalam biasanya muncul sebagai nodul dan bermassa diffuse. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan adanya limfangioma adalah karena terdapat malformasi pembuluh limfatik satu dengan pembuluh limfatik lain yang biasanya terjadi pada masa perkembangan. Linea alba merupakan suatu kondisi variasi normal rongga mulut berupa lesi putih keratosis yang terjadi setinggi garis oklusal gigi, dapat terjadi secara unilateral atau bilateral. Linea alba memiliki gambaran klinis berupa lesi keratosis menyerupai garis setinggi garis oklusal yang tidak dapat dikerok. Adapun faktor yang dapat menyebabkan terjadinya linea alba adalah kebiasaan menggigit pipi. Dapat juga disebabkan karena faktor mekanis seperti piranti ortodontik, protesa, ataupun gigi yang tidak rata. Rencana perawatan yang dapat dilakukan, yang pertama, menghentikan kebiasaan seperti menggigit pipi. Yang kedua, penyesuaian piranti ortodontik dan protesa gigi tiruan. Yang ketiga, mencari konseling untuk membantu mengelola kebiasaan buruk yang dapat memperparah kondisi. Apabila faktor penyebab dapat dihilangkan dan diikuti oleh terapi yang baik serta pasien yang kooperatif, maka akan menghasilkan prognosa yang baik bagi pasien dengan kelainan linea alba. Linear gingival erythema atau biasa disebut LGE merupakan salah satu lesi dalam rongga mulut yang sering terjadi pada penderita HIV/AIDS. Pada lesi ini biasanya akan terjadi penurunan jumlah CD4 dan peningkatan jumlah virus. Lesi ini juga dapat dijadikan indikasi seseorang terjangkit HIV. Adapun gambaran klinis dari linear gingival erythema, terdapat rasa sakit, ada daerah erythema yang terbentuk seperti pita memanjang yang mengikuti kontur gingival kira-kira 2-3 mm dari free margin gingival. Attached gingival mengalami inflamasi terdiri dari makula petechiae, kemudian terjadi pendarahan spontan pada saat probing, dan linear gingival erythema ini tidak seperti gingivitis biasa. Lesi ini tidak berkaitan dengan akumulasi plak. Etiologi yang menyebabkan terjadinya linear gingival erythema yaitu bakteri oportunistik yang biasa terjadi pada penderita AIDS. Mikroorganisme yang sering ditemukan adalah Bacteroides gingivalis, Bacteroides intermedius, dan Actinomyces ficosus. Adapun rencana perawatan yang dapat dilakukan pada pasien penderita linear gingival erythema, yang pertama, instruksikan pasien untuk melakukan tindakan pembersihan gigi dan mulut secara baik dan benar. Yang kedua, lakukan scaling dan polishing di daerah yang terdapat lesi, kemudian dilakukan irigasi subgingival dengan menggunakan klorhexidin. Yang ketiga, berikan obat kumur klorhexidin 0,2%. Yang keempat, pemberian antibiotik sistemik metronidazole 250 mg dengan kombinasi amoxicillin 500 gram dengan dosis 3 kali sehari. Yang kelima, evaluasi pasien selama 2-3 minggu dan jadwalkan kontrol rutin setiap 2-3 bulan sekali. Makroglossia merupakan kelainan lidah berupa ukuran lidah lebih besar dari ukuran normal. Untuk menilai ukuran lidah, maka lidah harus dalam posisi istirahat setinggi dengan bidang oklusal gigi bawah dan tepi lateral harus berkontak dengan gigi. Lidah yang melebihi dimensi ini disebut dengan makroglossia. Lidah pada kasus makroglossia terlihat menonjol keluar mulut dan seluruh lidah memperlihatkan adanya lekukan gigi, terutama pada bagian lateral lidah karena tekanan yang berlawanan dari gigi. Faktor penyebab terjadinya makroglossia dibedakan menjadi dua, yaitu true makroglossia dan pseudo makroglossia. Yang pertama, true makroglossia merupakan pembesaran lidah yang disebabkan oleh bertambahnya otot lidah. True makroglossia bisa didapat secara kongenital dan juga accurate. Sedangkan pseudo makroglossia dapat disebabkan oleh kebiasaan menjulurkan lidah, pembesaran tonsil, adenoid, dan defisiensi mandibula. Sedangkan faktor predisposisi dari makroglossia dapat disebabkan oleh tumor, kehilangan gigi dalam jumlah yang banyak, serta perubahan hormonal seperti akromegali. Rencana perawatan yang dapat dilakukan apabila makroglossia disebabkan karena
kelainan kongenital, makroglosia dapat dilakukan dengan perawatan bedah plastik. Apabila disebabkan karena tumor, dapat dilakukan radioterapi serta perawatan ortodonsia. Terapi yang dapat dilakukan pada pasien yang menderita makroglosia adalah terapi bicara agar bisa menyesuaikan kegunaan lidah. Sedangkan untuk prognosanya adalah tergantung pada penyebab dan keparahan kondisi dari makroglosia. Median rhomboid glossitis adalah suatu kondisi jinak yang tidak umum yang biasanya tidak bergejala dan diikuti oleh infeksi sekunder yang biasanya disebabkan oleh Candida. Hal ini ditandai dengan atrofi papiler sentral permukaan dorsum lidah, terutama di anterior papilla circumvallata. Median rhomboid glossitis sering mengenai pria dewasa, pasien diabetes, pasien dengan supresi imun, dan yang mendapat terapi antibiotik spektrum luas memiliki prevalensi median rhomboid glossitis yang lebih tinggi. Adapun gambaran klinis dari median rhomboid glossitis, yang pertama, berbentuk belah ketupat atau rhomboid, menonjol dari jaringan sekitarnya, permukaan yang luas dan berlobus, serta lesi berada di daerah dorsum lidah, tepat di anterior papilla circumvallata. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya median rhomboid glossitis, yang pertama yaitu karena faktor perkembangan, di mana pada proses ini terjadi kegagalan proses lateral lidah dalam menutupi tuberkulum. Pada tahun 2015, menurut Panta et al., median rhomboid glossitis ini dapat juga disebabkan oleh Candida albicans. Adapun beberapa faktor predisposisi yang menyebabkan terjadinya median rhomboid glossitis yaitu merokok, diabetes mellitus, penggunaan denture, penggunaan steroid, dan antibiotik spektrum luas. Adapun rencana perawatan yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu instruksi menjaga kebersihan rongga mulut dengan diberikan obat kumur seperti chlorhexidine. Yang kedua, pemberian obat antifungal. Yang ketiga, menghentikan penggunaan steroid atau kortikosteroid dan antibiotik berspektrum luas. Terapi yang dapat dilakukan pada pasien dengan median rhomboid glossitis yang disebabkan oleh Candida adalah terapi lokal dengan pemberian antifungal. Pada pasien dengan kasus median rhomboid glossitis akan memberikan prognosis yang baik apabila penata laksana perawatan yang diberikan dilakukan dengan baik dan benar oleh pasien. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan patologi anatomi dengan oral swab pada lesi, kemudian dilakukan pemeriksaan darah dan pemeriksaan gula darah pada pasien dengan diabetes. Morsicateobucarum atau yang lebih dikenal dengan chick biting merupakan suatu kondisi iritasi kronis atau injuri pada mukosa pipi bagian dalam yang disebabkan karena mengunyah berulang atau tergigit. Adapun gambaran klinisnya, terdapat daerah yang menebal, membentuk jaringan parut, lebih pucat dari jaringan sekitar, biasanya terdapat pada daerah mukosa bukal posterior bilateral, dan permukaan berkelatin terasa kasar dan bergerigi. Adapun faktor etiologi yang menyebabkan terjadinya chick biting, yang pertama adalah gesekan permukaan gigi yang tajam, yang kedua gigi tiruan yang gigitannya dibuat lebih ke fasial atau ke bukal dari zona netral. Rencana perawatan yang dapat dilakukan pada chick biting ini, yang pertama adalah menghilangkan kebiasaan buruk atau penggunaan plastik occlusal neck guard bisa digunakan bila mana kebiasaan itu sendiri berlangsung di waktu tidur. Prognosanya adalah perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan yang optimal untuk prognosis yang baik, karena pada beberapa kasus iritasi kronis pada chick biting dapat berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Selanjutnya itu mengenai mukositis terkait radiografi atau kemoterapi. Mukositis oral merupakan suatu proses peradangan ulceratif pada mukosa mulut yang diakibatkan dari kemoterapi dan atau disebabkan radioterapi. Pada kasus mukositis oral yang parah dapat berupa ulcerasi dan menyebabkan gangguan pada fungsi dan integritas rongga mulut. Gambaran klinisnya, tanda awal mukositis oral adalah terdapat eritema yang dimulai dari ventral lidah, dasar mulut, palatum, dan mukosa bukal. Apabila proses eritema dan inflamasi berlanjut akan menghasilkan ulkus dangkal yang nyeri berwarna putih kekuningan. Adapun faktor etiologi yang menyebabkan terjadinya mukositis oral terdiri dari dua, yaitu faktor lokal dan faktor sistemik. Yang pertama, faktor lokal terdiri dari aliran saliva, kemudian oral hygiene, dan protesa atau restorasi yang tajam. Sedangkan faktor sistemik yang mempengaruhi terjadinya mukositis oral adalah status gizi pasien atau pasien dengan perawatan kemoterapi dan radioterapi. Rencana perawatan yang dapat dilakukan pada kasus mukositis oral, yang pertama adalah menjaga kebersihan rongga mulut dan memberikan antibiotik merupakan hal penting untuk mencegah peningkatan inflamasi. Yang kedua, pemberian antimikrobial, antiviral, dan oral analgesik juga penting, terlebih mukositis oral menyebabkan rasa nyeri pada rongga mulut. Sedangkan terapi yang dapat dilakukan yaitu terapi preventif dan krioterapi.
Terapi preventif merupakan pemeriksaan rongga mulut secara keseluruhan sebelum terapi, meliputi pemeriksaan periodontal, pemeriksaan karies, dan pemeriksaan jaringan lunak. Sedangkan krioterapi merupakan terapi pendinginan mulut yang dapat menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah sehingga menurunkan aliran ke epitelium, mengurangi jumlah obat kemoterapi yang dikirim ke sel mukosa. Mumps atau parotitis epidemika adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari famili Pharomyxoviridae yang biasanya menyerang kelenjar ludah terutama kelenjar parotis. Adapun gambaran klinis dari mumps biasanya, mumps menyebabkan pembengkakan pada kelenjar parotis, yaitu daerah di belakang mandibula pada satu atau kedua sisi, kemudian terjadi keluhan nyeri otot, terutama leher, kemudian juga dapat menyebabkan sakit kepala dan muntah. Agen penyebab terjadinya mumps atau parotitis adalah virus yang berasal dari familia Paramyxoviridae yang juga termasuk di dalamnya yaitu virus parainfluenza, measles, dan virus Newcastle disease. Adapun rencana perawatan yang dapat dilakukan pada pasien penderita mumps, yang pertama pada pasien rawat jalan, dilakukan istirahat yang cukup, diet lunak dan pemberian cairan yang cukup, kemudian pemberian medikamentosa seperti analgesik dan antipiretik. Sedangkan pada pasien dengan rawat inap, biasanya pasien akan mengalami gejala demam yang tinggi, kemudian keadaan umum yang lemah, sakit kepala, dan gejala saraf, maka perlu dilakukan perawatan di ruang isolasi. Selain itu, diberikan diet lunak, cairan, dan KTP, kemudian pemberian medikamentosa, analgesik, dan antipiretik, serta penanganan komplikasi bila ada dan sesuai dengan komplikasi yang terjadi. Untuk penderita mumps, dilakukan terapi secara simptomatis dan suportif. Untuk prognosa pada penyakit mumps biasanya bersifat baik dan jarang berlanjut menjadi kronis. Sedangkan pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yang pertama yaitu pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan darah dan serologi, serta dapat dilakukan pemeriksaan virologi. Selanjutnya adalah necrotizing ulcerative stomatitis. Jadi necrotizing ulcerative stomatitis atau NUS merupakan suatu penyakit inflamasi pada mukosa mulut yang termasuk dalam kelompok lesi mulut yang diketahui sebagai manifestasi klinis dari infeksi HIV, namun jarang terjadi. Lalu untuk gambaran klinisnya, NUS ini memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu berupa lesi ulcer nekrotik yang sangat destruktif, berwarna putih kekuningan, dikelilingi daerah eritema yang meluas pada mukosa melibatkan epitel dan papila. Lalu untuk etiologinya, ini faktor etiologi dari penyakit ini masih belum jelas diketahui. Namun NUS ini sering dikaitkan oleh supresi sel imun CD4 yang berat dengan jumlah di bawah 100 sel per milimeter kubik. Selanjutnya adalah rencana perawatan. Jadi terapi ini adalah terapi simptomatik, yaitu berupa kontrol nyeri dengan pemberian analgesik, terapi antibiotik, pemberian obat kumur klorhexidin gluconat yang digunakan 2 kali sehari, dan juga dilakukan terapi kausatif dengan debredeman H2O2 3% dan povidone iodin. Serta untuk perawatan jangka panjang itu perlu dilakukan kontrol tiap bulan ke dokter gigi untuk observasi lesi. Perlukan juga dilakukan KII untuk pasien agar dapat menjaga kesehatan kebersihan mulutnya, istirahat yang cukup, dan asupan gizi yang adekuat. Lalu untuk prognosanya, jadi keberhasilan perawatan NUS ini dipengaruhi oleh komponen dari perawatannya yang harus adekuat. Jika hal tersebut dapat dipenuhi, maka akan menimbulkan prognosis yang baik. Jika tidak, akan menimbulkan prognosis yang buruk karena NUS ini dapat mengancam jiwa. Lalu selanjutnya, oral hairy leukoplakia. Oral hairy leukoplakia merupakan lesi putih manifestasi oral HIV akibat penurunan sistem imun dalam tubuh yang tidak dapat dikerok pada rongga mulut, asimptomatik, vertikal, dan menggelombang seperti rambut. Jadi untuk tampilan klinisnya yang paling khas, ini adalah berupa lepatan-lepatan putih vertikal yang tebal dan meninggi. Jadi lesi ini biasanya terdapat di bilateral-lateral lidah dan berwarna putih dan tidak dapat dikerok. Area lainnya juga dapat muncul seperti di dasar mulut, di mukosa bukal, di area tonsil, dan di palatal mole. Jadi untuk etiologinya, jadi oral hairy leukoplakia ini sering dikaitkan dengan virus EBV atau Epstein-Barr virus. Jadi khususnya ini pada pasien yang terinfeksi HIV dengan sistem imun yang menurun. Untuk rencana perawatan, jadi untuk terapinya dapat diberikan obat antivirus, jadi khususnya pada pasien dengan HIV yaitu dengan ART, yaitu antiretroviral terapi.
Selain itu juga dapat dilakukan terapi anti jamur seperti asiklovir, desiklovir, dan gensiklovir. Jadi yang terapi ini dapat menghasilkan perbaikan secara klinis pada pasien tersebut. Tapi jika terapi ini tidak dilanjutkan dan sistem imun tubuh pada pasien tersebut menurun, maka lesi ini akan muncul kembali. Selanjutnya adalah oral melanoma. Jadi melanoma inilah sel melanosit yang berkembang secara tidak terkontrol atau neoplasma ganas dan ditemukan di lapisan basal membran mukosa mulut. Jadi gambaran klinis dari oral melanoma dapat dilihat dengan sangat jelas. Ini lesi ini merupakan lesi makula. Itu terjadi perubahan warna. Lalu terlihat terdapat massa yang berwarna hitam pada regio anterior dari maksila. Lalu untuk etiologinya, jadi sampai saat ini penyebab dari oral melanoma ini masih belum diketahui secara pasti. Namun dalam beberapa laporan kasus, terdapat beberapa faktor risiko melanoma, yaitu yang pertama itu dari faktor genetik, lalu ada paparan sinar matahari yang berlebih, juga dapat disebabkan karena status sosial ekonomi. Lalu untuk rencana perawatannya, dari rencana perawatannya adalah dengan melakukan bedah eksisi, yaitu pembuangan jaringan dengan melibatkan sebagian jaringan sehat di sekitarnya untuk memastikan sel kanker tersebut terangkat secara keseluruhan. Terapi lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan cryosurgery, lalu radiasi, imunoterapi, dan kemoterapi atau dengan kombinasi. Lalu selanjutnya adalah oral submucosa fibrosis. Jadi ini merupakan penyakit kronis yang progresif, prekanker atau premalinan yang terdapat pada rongga mulut. Kasus terbanyak dari penderita OSF ini terjadi pada penduduk asli Asia Tenggara dan beberapa terjadi pada orang Eropa. Lalu untuk gambaran klinisnya, jadi di awal pasti akan merasakan sensasi terbakar di mulutnya ketika mengkonsumsi makanan pedas. Lalu pada rongga mulut kan juga terjadi penampilan blister atau lepuhan, terutama pada palatum. Dan juga terdapat ulcerasi dan inflamasi berulang di mukosa mulut, air liur berlebihan, serta sensasi gustatori yang rusak dan mulut kering. Setelah penyakit ini berkembang, maka mukosa mulut akan menjadi lebih pucat dan sedikit opak, dan pita berserat putih mulai muncul. Lalu untuk etiologinya, jadi OSF ini merupakan lesi yang terjadi akibat kebiasaan menginang atau mengunyah buah pinang. Selain itu juga disebabkan karena faktor keturunan serta imunologis.